Kolom komentar gue udah mulai rame banget dipenuhi sama pasukan pembelanya NM. Ya gue gak usah jelasin lagi lah, lo semua udah pada paham kan model-modelannya yang kayak mana. Yang I'm sorry to say, yang gak jauh-jauh model-modelnya ya ngegas, sok vokal, dan 100% buta logika. Dan kebanyakan dari mereka tuh mostly bawa narasi klasik yang isinya itu NM tuh pahlawan, dia pemberantas skincare overclaim, dia membantu masyarakat agar tidak menjadi korban. Oke, kalau gitu sekarang kita bahas ini pakai logika sehat, bukan pakai emosi. Oke, disclaimer, gue nggak pernah membenarkan praktik overclaim skincare. Itu salah, udah jelas pembohongan publik dan itu harus dikritisi. Tapi kita juga harus jujur, sebanyak apa sih korban dari skincare overclaim itu? Brand-brand yang dituding itu laku ratusan bahkan ribuan per bulannya. Kalau memang skincare overclaim ini sebahaya itu, harusnya udah banyak banget korban yang buat laporan ke BPOM atau bahkan ke Lembaga Perlindungan Konsumen. Tapi faktanya nggak ada data resmi yang menunjukkan ledakan kasus kerusakan wajah massal dari skincare overclaim itu. Nggak ada gelombang class action, nggak ada 100 orang lebih yang bawa bukti medis ke pengadilan. Bahkan brand-brand yang dituding ini udah minta maaf, udah melakukan audit, udah melakukan perbaikan besar-besaran. Itu artinya apa? Mereka bertanggung jawab. Dan menurut gua itu sebuah bentuk penyelesaian yang etis dan jauh lebih konstruktif daripada ngebuat drama 15 episode di Instagram story. Gua tekanin sekali lagi, kesalahan overclaim itu tetap salah. Tapi nggak juga bisa membenarkan seseorang untuk bisa menghancurkan reputasi, penghasutan massa, atau bahkan sampai pemerasan. Terus makin kesini tuh sekarang pembelanya NM ini udah buat narasi baru. Kasus ini rekayasa, NM itu pasti dijebak, dokter RG pasti melakukan penyuapan ke pihak-pihak berwajib. Oke, mari kita bahas. Faktanya, NM bisa ditahan itu karena ada bukti yang kuat dia melakukan pemerasan kepada dokter RG. Itu bukan isu, itu bukan gosip. Ini berdasarkan keterangan resmi dari kepolisian. Uangnya juga nggak receh, 4 miliar. Ada buktinya, ada percakapannya, ada rekamannya, ada jejak digital. Jadi kasus ini udah ngelewatin proses penyelidikan, bukan asal tahan aja. Lo kira negara buah-buah lo bisa asal tahan? Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya, Bapak Kombes Ade Ari Isyam Indradi udah menyebutkan dengan jelas bahwa NM terjerat kasus pasal 368 KUHP tentang pemerasan, kalau nggak salah. Dan sampai sekarang pihak dari NM nggak bisa tuh ngebantah bukti-bukti itu secara sah di pengadilan. Jadi sekarang pertanyaannya buat lo pembela-pembela NM, kenapa jadi lo semua malah nuduh korban pemerasan ini melakukan penyuapan? Justru kalau NM bisa lolos dari kasus dengan bukti sekuat ini, itu yang bisa mencoreng hukum Indonesia. Kita harus balik nih logikanya nih. Kalau ada seseorang udah jelas-jelas menerima uang hasil pemerasan tapi dia tetap bisa lolos berkali-kali, itu yang perlu kita curigain. Ada siapa di balik dia? Dan gue tekanin sekali lagi buat lo para pembela NM, jangan pernah bawa narasi kalau seolah-olah NM ini pahlawan yang mengedukasi. Aduh, netizen dan publik itu udah cukup cerdas. Kita bisa membedakan mana yang mengedukasi, mana yang mengeksploitasi. Yang selama ini mengedukasi beneran tentang skincare itu banyak dokter-dokter kompeten kayak dokter Richard Lee dari dulu udah mengedukasi. Dan ya gue gak terlalu banyak, tapi ada yang udah jelas mereka ini punya STR, SOP, dan kode etik. Yang mana mereka ini mengedukasi dengan pendekatan ilmiah, bukan pakai makian, hinaan, cercaan, apalagi pemerasan kayak NM. Sedangkan junjungan kalian NM tujuannya bukan mengedukasi, tapi sensasi, drama, monetisasi konflik. Dan ini bukan kali pertama, udah dari dulu beliau ini hidup dari menjatuhkan orang lain, cari cuan dari masalah orang lain. Sekarang gue tanya, kalau emang dia pahlawan, kenapa track record dia isinya masalah, konflik hampir sama semua orang? Mau gue sebutin lagi, Habib Rizik, Zaskia Gotik, Bunda Korla, Ivan Gunawan, Maharani Kemala, Daviena, Sela Sokia, Heni Sagara, Syahrini, Nindi Ayunda, Fitri Salhuteru, Rahel V-nya, mantan-mantannya, Kiki The Potters, semuanya dah. Dan itu belum setengahnya, masih banyak lagi yang udah pernah dimaki, dikulitin, dihancurkan sama dia. Ini bukan cuma adu opini, banyak dari mereka tuh yang mengalami kehancuran ekonomi, kehancuran keluarga, psikis, psikologi, semua deh. Dan paling parahnya lagi, anak kandungnya sendiri pernah dihancurkan secara mental sama dia.